Oke, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai aja ya teman-teman ya. Ada dua pengumuman, ada beberapa pengumuman deh, nggak dua pengumuman aja. Yang pertama, berkaitan dengan libur Natal dan Tahun Baru, saya baru nanya-nanya di jurusan, cuma belum ada info resminya. Katanya sih tanggal 25 dan tanggal 1 itu kita tetap masuk gitu ya. Tetap ada kuliah. Tapi belum ada info resminya. Tapi kalau memang kenyataannya seperti itu, nanti saya kasih alternatif buat teman-teman gitu ya. Kalau memang mau tetap ada kelas di hari itu, saya tetap akan buka. Atau option kedua adalah saya akan bikin tapping teman-teman. Jadi saya menjelaskan sendiri, kemudian saya rekam, nanti rekamannya saya upload di e-learning gitu, dan nanti teman-teman bisa ngakses kapan aja gitu ya. Karena kasihan juga nih ya kalau yang Nasrani nanti mau ibadah di tanggal 25, sementara ada kuliah jadi terhambat gitu. Jadi bebas, tergantung dari teman-teman nanti maunya kayak gimana. Kalau memang tetap mau buka kelas, saya akan buka kelas di hari H-nya di tanggal 25 di tanggal 1 ya. Kalau nggak salah tanggal 25 hari Jumat, tanggal 1-nya juga hari Jumat ya. Bener nggak? Iya. Iya. Kalau memang bentar. Benar, tanggal 25 hari Jumat, tanggal 1-nya hari Jumat. Nanti optionnya gitu. Kalau memang nanti teman-teman bilang perlu ada kelas, mohon diinfokan saya di hari Kamisnya gitu ya. Nanti saya tetap akan buka kelas. Tapi kalau emang nggak ada, saya akan typing sendiri materinya, saya jelaskan. Nanti teman-teman tinggal ngakses aja kapan aja dia mau. Cuma jangan lupa di setiap pertemuan ada quiz dan ada tugas gitu ya. Jadi bukan berarti materinya tapping, quiz dan tugasnya hilang gitu ya. Jangan ditinggalkan gitu. Itu yang pengumumannya. Kemudian yang berikutnya, pengumuman berikutnya berkenaan dengan nilai UTS gitu. Ada beberapa teman-teman kita yang belum bayaran. Jadi kemungkinan yang belum bayaran belum bisa ngeliat nilai UTS. Karena di siakatnya saya nggak bisa nginput, namanya nggak keluar gitu, di siakatnya. Cuma alternatifnya dari eh, saya bisa upload nilai teman-teman semuanya ke e-learning. Nanti namanya saya hide gitu ya, saya hilangkan namanya. Saya hanya buka NIM-nya aja. Kalau memang bersedia begitu, nanti saya upload. Ya. Biar supaya apa? Supaya teman-teman yang memang belum bayaran bisa tetap ngelihat hasil UTS-nya. Gitu. Nanti terserah dari teman-teman gimana enaknya nih. Apa nggak usah diupload atau gimana? Upload sih Pak, biar kita tahu. Upload ya, oke. Aja Pak. Nanti saya upload. Insya Allah kalau nggak besok, minggu lah saya upload. Karena minggu ini, besok itu terakhir penyerahan nilai UTS di Yakat. Jadi saya harus segera input nilai UTS-nya. Gitu. Oke. Selanjutnya saya mau share dulu deh. Oke. Oke, ini masuk ke materi kita. Oh, sebelum masuk ke sini, saya mau infokan untuk kuisnya setelah UTS, waktunya saya padatkan lagi menjadi 7 menit, teman-teman. Jadi soalnya 5 soal tetap, tapi waktunya hanya 7 menit. Jadi kesempatan mengerjakannya itu lebih cepat. Karena saya lihat kemarin yang hasil UTS-nya ternyata banyak juga yang dapat nilai jelek. Gitu ya. Nggak tahu, nggak pernah ikut kuliah atau nggak pernah belajar, atau memang
faktor yang lainnya gitu ya. Karena setahu saya UTS-nya itu adalah bahan-bahan yang dari kuis tuh yang saya ambilin, kemudian saya keluarin lagi. Harusnya Anda sudah bisa tahu soalnya tuh, udah pernah ngelihat soalnya, jadi udah ada gambaran untuk jawab. Ternyata hasilnya nggak maksimal juga. Cuman alhamdulillah ketolong sama pengerjaan UTS yang esai untuk nambah nilai gitu. Walaupun nggak besar-besar juga nambahnya, tapi lumayan lah, 20 atau 25 poin gitu ya. Oke, saya masuk ke materi kita, pertemuan ke-9, sistem pemerintahan berbasis elektronik berdasarkan Perpres nomor 95 tahun 2018. Jadi kemarin kita bahas Inpres-nya nomor 3 tahun 2003, kemudian ini baru keluar lagi setelah 15 tahun gitu ya. Baru keluar Perpres nomor 95 tahun 2018. Dan ini juga kerjanya belum maksimal gitu ya, kalau menurut saya belum maksimal. Karena apa? Karena baru mulai di 2019 ini, dan saya rasa 2019 ini mulai juga nggak sepenuhnya mulai, karena begitu starting, setahu saya memang anggarannya udah ditetapkan dari di APBN itu udah finish, udah final gitu, baru terbentuk anggota-anggotanya. Jadi bisa dikatakan tahun 2019 dan tahun 2020 itu jalannya nggak maksimal karena memang anggarannya belum ada alokasinya. Ini materinya saya ambil full dari Perpres nomor 95 tahun 2018. Latar belakangnya Inpres nomor 3 tahun 2003, kemudian pemeringkatan e-gov. Jadi dulu Indonesia itu punya PEGI namanya, Pemeringkatan E-Government Indonesia. Ini ada dari tahun berapa ya, saya lupa. Cuma berakhir itu di tahun 2015. 2015 itu terakhir keluar PEGI. PEGI itu apa sih? PEGI itu adalah pemeringkatan penggunaan e-government di seluruh Indonesia. Di setiap provinsi, kabupaten, kota, sampai dengan kementerian gitu ya. Di peringkat tuh KLD mana yang memang unggul dalam penerapan e-government di Indonesia. Dan KLD mana, KLD itu Kementerian Lembaga dan Daerah, KLD mana yang memang sangat tertinggal gitu ya, penggunaan TIK di Indonesia. Itu ada indeksnya. Jadi ada penilaiannya. Ada beberapa indikator yang dinilai dan ada nilai akhirnya gitu. Nilainya ada baik sekali, ada baik, ada cukup, ada kurang gitu ya. Ada kurang sekali. Setahu saya di 2015 itu ada beberapa daerah yang nilainya kurang sekali. Hasil PEGI-nya itu mengindikasikan adanya permasalahan dalam pengembangan SPBE secara nasional. Masalahnya apa aja? Masalahnya ini, belanja hardware dan software di tahun 2014 sampai 2016 itu sebesar 12,7 triliun. Dengan rata-rata 4 triliun 230 miliar rupiah setiap bulannya, per tahunnya, dan terus meningkat tiap tahunnya. Dan fatalnya lagi, belanja aplikasi, belanja hardware dan softwarenya ini adalah ada software yang memang udah dibeli sama departemen lain, udah dibeli sama KLD lain, ternyata KLD yang lainnya beli hal yang serupa. Akibatnya apa? Akibatnya double aplikasi gitu ya. Saya udah pernah bahas itu di pertemuan awal, bagaimana borosnya kita dalam pembelanjaan software. Akhirnya double, bukan cuma software aja ya, tapi juga infrastruktur juga gitu. Kayak data center di satu departemen bisa jadi tiap unit punya data center masing-masing. Padahal kebutuhannya dia cuma 1 tera, dia beli 10 tera. Akhirnya pas 9 teranya nggak pakai.
1 tera ke 10 tera itu jauh banget gitu ya. Harganya jauh banget gitu. Dan kalau memang 10 tera itu dipakai di satu departemen tersebut, harusnya cukup gitu. Tapi semua beli 10 tera. Kalau satu departemen itu ada 10 unit, dia beli 10 tera, gitu. Jadi ada 100 tera yang dia punya. Itu pemborosan. Dan yang berikutnya adalah lisensi perangkat lunak. Jadi fatalnya kita udah miskin, bukan udah miskin ya, uangnya terbatas gitu ya. Kalau miskin nanti saya dipermasalahkan. Kalau uangnya terbatas, udah gitu kita belanja sesuatu yang wah gitu ya. Kita belanja sesuatu yang harus bayar license setiap tahunnya. Dan license-nya ini bukan belasan dolar, tapi bisa ratusan atau ribuan dolar misalnya. Itu masalahnya. Jadi anggaran belanja kita habisnya ke sana. Sesuatu yang memang nggak bermanfaat. Kurang ekspor apa di Indonesia, tenaga-tenaga ahli yang memang berpengalaman di bidang open source gitu. Bahkan boleh jadi performance open source-nya ini hampir mirip atau menyerupai dengan lisensi perangkat lunak yang memang berlicense. Jadi 65%-nya itu belanja aplikasi dan lisensinya itu terbuang gitu aja dari sekian triliun itu. Permasalahan berikutnya adalah belum diterapkannya pada penyelenggaraan administrasi pemerintahan dan pelayanan publik secara menyeluruh dan optimal, dan terdapat permasalahan kinerja pada pengelolaan keuangan negara. Masalah akuntabilitas kinerja, persepsi korupsi, dan pelayanan publik di komplit. Jadi di BPK, gitu, Badan Pemeriksa Keuangan, memeriksa di tahun 2017 semester 2 ada 5.852 permasalahan. 19%-nya itu menyangkut sistem pengadilan intern, 33% menyangkut ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan, 48%-nya masalah nggak hemat, nggak efektif, nggak efisien. Masalah berikutnya adalah, ini sama yang ini, double. Indeks persepsi korupsi kita di tahun 2017 nilainya 37 gitu ya. Dari 100 penilaian, maksimalnya 100, kita dapat nilai 37. Ada di peringkat 96 di antara negara-negara dunia. Dan kalau saya nggak salah baca gitu ya, saat konflik kemarin KPK gitu ya, dan nilai kita, indeks persepsi korupsi kita, nilainya sama, 37. Artinya apa? Dari 2017 ke 2020 nggak ada perkembangan. Masalahnya di mana sih? Masalahnya di personal masing-masing orang, gitu. Masalahnya di KPK-nya, atau masalahnya di mana? Jangan-jangan langkah-langkah yang memang Indonesia ambil hari ini untuk pemberantasan korupsi nggak tepat. Gitu. Ada orang mau bunuh nyamuk, gitu, dia pakai bedil, gitu, pakai basoka lah. Mati nggak nyamuknya? Mati. Sekalian tempat-tempatnya hancur. Cuma masalahnya apakah itu efektif gitu. Ada juga orang mau bunuh gajah gitu, pakai jarum. Terluka nggak gajahnya? Ya terluka, ditusuk pakai jarum, terluka. Mungkin begitu ditusuk dia teriak. Gitu. Tapi apakah mati gajahnya? Enggak. Jangan-jangan kita seperti itu. Jangan-jangan perlakuan kita untuk memberantas korupsi saat ini sebenarnya kebutuhan kita gajah, tapi kita nyediainnya jarum. Atau sebaliknya gitu. Kebutuhan kita sebenarnya bunuh nyamuk, semut, tinggal pites aja bersama jari. Gitu. Tapi yang kita beli apa? Basoka. Kalau itu kejadiannya, kita bunuh semut pakai jari, kita beli basoka, yang kejadiannya adalah pemborosan anggaran, ya nggak? Duit kita terbuang secara percuma tuh. Bayangin aja, satu basoka tuh berapa ratus juta bisa jadi. Dan untuk membunuh satu semut aja gitu.
Ya ini masalahnya adalah bisa jadi waktu kita memberikan solusi atas permasalahan, kita nggak ngelihat inti dari permasalahan. Itu juga ditarik ke sampel Anda gitu sebagai mahasiswa, sama juga gitu. Bisa jadi begitu kita ngelihat sebuah permasalahan, kita mau kasih solusi, tapi bukan berdasarkan inti dari masalah. Akhirnya solusi yang kita berikan ini tidak menyelesaikan permasalahan, atau bisa jadi menimbulkan masalah baru. Coba nanti Anda begitu skripsi, buat sistem informasi gitu ya. Banyak yang datang ke saya, mahasiswa saya, bimbingan skripsi, bikin sistem informasi. Begitu ditanya masalahnya apa, nggak tahu. Kebutuhan bisnisnya apa, nggak tahu. Mungkin memang cara metode pendidikan kita nggak ngelihat ke arah sana gitu. Harusnya saat kita menghadirkan sebuah solusi, menghadirkan sebuah sistem informasi, maka kita harus lihat problemnya apa sih? Ada nggak kebutuhan bisnisnya? Kalau memang nggak ada problem, nggak ada masalah, nggak ada kebutuhan bisnis, ya udah nggak usah butuh sistem informasi. Gitu. Tapi kalau problemnya jelas, kebutuhan bisnisnya ada, maka bisa jadi butuh sistem informasi tersebut. Tapi perlu diketahui juga tuh, core dari problemnya itu apa? Core dari inti dari masalahnya itu apa? Kalau misalkan kita nggak bisa tahu inti dari masalahnya, bisa jadi kayak tadi tuh, bunuh semut atau bunuh gajah. Gitu. Itu yang terjadi. Makanya nanti Anda, saya sarankan kalau bikin skripsi, cari masalahnya dulu. Gitu. Cari opportunity bisnisnya dulu, kebutuhan bisnisnya ada nggak? Caranya gimana? Ya ngamatin aja tuh sekitar Anda. Sekitar Anda ngamatin. Kira-kira ada masalah apa nih di sekitar Anda? Begitu ada masalah, Anda inventaris tuh masalahnya. Masalahnya apa? A, B, C, D, dan seterusnya. Kemudian, ada nggak kebutuhan bisnisnya? Inventaris juga tuh. Dari masalah dan kebutuhan bisnis ini, di-mix tuh nanti. Kira-kira solusinya apa? Apakah solusinya sistem informasi? Kalau memang itu solusi sistem informasi, ya udah, tinggal buat sistem informasinya. Fungsinya gimana? Fungsi sistem informasinya mau seperti apa? Berdasarkan masalah dan juga kebutuhan bisnis yang tadi Anda inventaris. Banyak mahasiswa nggak selesai menerjemahkan ini, bahkan udah sampai sidang gitu. Nggak selesai menerjemahkan ini, begitu bikin sistem informasi, dia bingung. Ini fungsinya mau kayak gimana? Fiturnya mau seperti apa ya? Begitu masuk ke bab 4, dia bingung. Ini fiturnya mau kayak gimana ya? Fungsinya mau seperti apa ya? Karena apa? Karena di bab 1 nggak jelas. Dan boleh jadi, solusi sebenarnya bukan sistem informasi. Solusi sebenarnya nggak butuh sistem informasi. Kalau Anda sudah masuk ke bab 4, ternyata Anda salah mengidentifikasi masalah, salah mengidentifikasi kebutuhan bisnis, ya udah, ganti judul yang baru. Sama juga nanti Anda kerja di swasta atau Anda kerja di pemerintahan, kayak gitu juga. Gitu. Cuma fatal, kalau Anda nggak berhasil mengidentifikasi masalah, nggak bisa menentukan kebutuhan bisnis, kalau di swasta, maka Anda akan rugi. Anda spend duit 100 juta, katakanlah, buat bikin sistem informasi. Begitu itu jadi, sistem informasinya, yang terjadi apa? Sistem informasi nggak dipakai. Yang terjadi, sistem informasinya itu nggak memberikan keuntungan buat perusahaan. Akhirnya, nggak balik tuh. Return of investment-nya itu nggak ada. ROI-nya nggak masuk gitu. Anda spend 100 juta, baliknya kapan? Nggak balik-balik. Karena nggak ada masalah dan nggak ada kebutuhan bisnis. Kalau di pemerintahan gimana? Kalau di pemerintahan nggak terrealisasi tuh pelayanan ke masyarakatnya. Ada atau nggak ada sistem informasi tersebut tidak menimbulkan dampak bagi pelayanan.
Kalau begitu kejadiannya, ya nggak perlu sistem informasi. Nah, tarik ke isu korupsi ini, gitu. Boleh jadi sebenarnya kita nggak butuh lembaga anti korupsi. Boleh jadi yang dibutuhkan adalah sistem yang transparansi. Bagaimana mentransparansikan sistem di pemerintahan ya menggunakan teknologi informasi dan semua orang bisa lihat di situ. Boleh jadi seperti itu. Jadi kita nggak perlu lagi mengalokasikan anggaran besar untuk KPK gitu. Gajinya besar-besar. Berapa kali lipat dari polisi. Berapa kali lipat dari kejaksaan. Jangan-jangan seperti itu gitu ya. Arahnya kita harus ngelihat jernih ngelihat permasalahan. Dan boleh jadi juga memang solusinya adalah KPK. Tapi harus ada adjustment lagi misalkan. Didukung dengan sistem informasi yang memadai misalkan. Boleh jadi seperti itu. Tapi yang pasti kita harus bisa ngelihat gitu ya. Inti dari permasalahan seperti apa. Kemudian tujuannya adalah birokrasi yang integratif, mengutamakan kolaborasi strategis antar instansi pemerintah dan para pemangku kepentingan. Ada kolaborasi tuh antara pemerintahan. Ada hubungan bisnis tuh, ada G2G-nya. Antara legislatif, yudikatif, itu ada hubungannya. Antara eksekutif dan legislatif ada hubungannya. Kita baru kemarin dipertontonkan ya, kolaborasi strategis antara eksekutif dan legislatif nggak terjadi. Contohnya apa? Undang-undang Omnibus Law kemarin. Pemerintah yang mengajukan, eksekutif yang mengajukan, pemerintahan, presiden yang mengajukan ke DPR. Sampai di DPR, debat tuh, masalah jumlah halaman. Begitu keluar dari DPR, dari legislatif, balik lagi ke pemerintahan untuk ditandatangani, debat lagi jumlah halaman. Kolaborasinya nggak tercipta di sini. Kalau ini terjadi terus-menerus, ya itu muncul kegaduhan-kegaduhan itu. Saling curiga mencurigai, ya nggak? Ini dari pemerintah 800 halaman, di DPR 1000 halaman. Masalahnya di mana? Kenapa bisa jadi membengkak gitu? Oke. Berikutnya adalah birokrasi yang dinamis, mampu merespon dengan cepat perubahan kondisi lingkungan strategis. Lagi-lagi kita ngeliat sampel nih hari ini. Dengan adanya pandemi ini. Kalau ada birokrasi yang tidak bisa merespon dengan cepat kondisi lingkungan, ya udah. Dia nggak akan bisa memberikan pelayanan ke masyarakat. Ya. Coba aja. Ada satu, misalkan, kelurahan, misalkan, satu orang kena COVID, akhirnya yang terjadi apa? 2 minggu tuh ditutup. Kalau satu kelurahan itu isinya nggak bisa adaptif terhadap teknologi, ya udah kelar tuh. Selama 2 minggu nggak ada pelayanan di kelurahan. Nggak ada orang bikin surat kematian, nggak ada orang bikin akte kelahiran, nggak ada orang ngurus data pendudukan dan segala macam. Gitu. Fatalnya adalah di Jakarta begitu ada orang meninggal, gitu, non-COVID, gitu ya, sebelum dikuburkan itu harus ada surat keterangan dari kelurahan. Kalau nggak ada surat keterangan dari kelurahan, nggak bisa dikuburin di Jakarta. Kecuali kecuali mayatnya ini dikuburinnya di luar Jakarta. Tapi kalau di Jakarta nggak bisa. Itu fatalnya. Ya. Jadi birokrasi itu harus dinamis. Dia harus mampu merespon dengan cepat
kondisi yang ada. Bukan cuma masalah kesehatan aja, tapi juga masalah yang lain ya. Kayak perubahan teknologi yang disruptif seperti saat ini. Nah, itu juga harus bisa direspon dengan cepat oleh pemerintah. Tujuannya apa? Birokrasi yang transparan. Udah jelas, udah clear gitu, transparan. Kuncinya apa sih? Transparan. Transparan dan terbuka gitu. Nggak ada yang ditutup-tutupin. Masyarakat bisa memonitor, masyarakat bisa ngelihat. Gitu. Kecuali memang data dan informasi yang sifatnya rahasia negara itu nggak bisa dipublish. Kita udah punya undang-undang keterbukaan publik. Anda mau mempertanyakan sesuatu hal yang berhubungan dengan pelayanan masyarakat, itu bisa tuh Anda nanya. Kalau pemerintah nggak jawab, bisa tuh dikenakan pasal. Melanggar undang-undang. Kita punya hak nih. Selama data itu nggak bersifat private, gitu, maka selama itu juga kita bisa mendapatkan datanya. Yang kedua, birokrasi yang inovatif, mampu memberikan ruang gerak untuk mengembangkan pelayanan yang lebih cepat, mudah, dan murah. Inovasi nih, tiap hari inovasi. Ada teknologi baru di absorb gitu ya, dilihat comply nggak dengan layanan di masyarakat. Kalau comply ya udah diterapin. Goals-nya apa? Goals-nya pelayanan cepat, mudah, murah. Ya. Di Jakarta nih udah mulai terdigitalisasi. KK udah digital sekarang. Kemudian PBB udah digital, yang terbaru kan gitu. Dulu saya punya rumah, kalau mau bayar PBB, saya harus ngambil lembarannya dulu tuh. Keterangan pajaknya itu di RT atau RW. Sekarang udah nggak butuh. Sekarang Anda tinggal ngakses dinas pendapatan, webnya dinas pendapatan daerah gitu. Saya masukin nomor PBB saya, udah keluar tuh dalam bentuk digital. Saya bisa cetak. Dan wahnya lagi, dokumen itu tersertifikasi secara elektronik. Jadi kalau Anda mau memasukkan, ada orang yang memasukkan dokumen itu, gitu, tinggal di tag pakai alat, ya. Itu bisa ketahuan sertifikatnya itu verified atau enggak. Ya. Kalau nggak verified, ya udah, berarti palsu. Oke, visinya ini udah wah nih. Terwujudnya sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Jadi nggak ada lagi tuh istilahnya silo gitu ya. Kemudian nggak terhubung. Semuanya harus terintegrasi. Dan menyeluruh untuk mencapai birokrasi dan pelayanan publik yang berkinerja tinggi. Untuk mencapai visi SPBE dan maka misi SPBE-nya apa? Melakukan penataan, penguatan organisasi dan tata kelola sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terpadu. Yang kedua, mengembangkan pelayanan publik berbasis elektronik yang terpadu. Terpadu diulang-ulang nih, terintegrasi, terpadu. Menyeluruh dan menjangkau masyarakat luas. Jadi, layanan digital ini bukan hanya ditujukan kepada masyarakat menengah ke atas. Orang-orang yang bisa mengakses internet, bukan. Tapi seluruh lapisan masyarakat harus bisa merasakan. Terus gimana tuh orang-orang yang memang pendapatnya pas-pasan? Ada orang yang hari ini gitu, pendapatannya nggak lebih dari $1 per hari. Dia ngidupin istri dan anak-anaknya. Kalau dia harus ngakses layanan digital, beli data, beli handphone, dan segala macam, nggak mampu. Gimana caranya? Ya itu tugasnya pemerintah, harus memberikan layanan itu. Karena harus menjangkau masyarakat luas. Itu kenapa di Jakarta dibuka banyak titik-titik Wi-Fi gratis. Akses point gratis. Tujuannya apa? Tujuannya agar kesenjangan digital divide ini nggak terlalu lebar.
kesempatan orang untuk chance orang untuk besar gitu ya, untuk maju, semua punya kesempatan yang sama. Sekarang Anda terhubung dengan internet, maka Anda punya peluang yang sama dengan orang yang punya toko besar. Gitu. Siapa bestseller di online market? Gitu. Anda sebenarnya punya chance yang sama untuk besar, sama seperti mereka. Karena apa? Karena selama Anda punya akses, maka selama itu juga Anda punya peluang. Ya. Oke, ketiga, membangun fondasi teknologi informasi dan komunikasi yang terintegrasi, aman dan handal. Yang keempat, membangun SDM yang kompeten dan inovatif. SDM yang kompeten itu bukan cuma tenaga ahlinya aja. Gitu. Seperti Anda nih, next akan jadi tenaga ahli TIK. Yang nentuin siapa? Anda sendiri. Gitu. Anda udah di jalur yang benar. Gitu. Anda udah di jalur TIK, tinggal seberapa besar Anda bisa mengabsorb ilmu yang memang diajarkan. Mungkin nggak banyak, gitu. Tapi Anda punya kesempatan tuh. Kesempatan apa? Kesempatan Anda belajar secara online. Banyak tutorial di YouTube. Ada orang nggak pernah kuliah, cuma lulus SMA. Bukan SMA malah SEMEA gitu. Sekarang jadi konsultan IT security di banyak bank gitu. Kontraknya ratusan juta per satu bank. Dia IT consultant. Belajar dari mana? Dari forum. Belajar dari forum, dia coba hacking gitu. Dari pengalaman dia hacking, maka dia punya experience tuh. Celah-celah yang bisa dimasukin sama hacker itu di mana aja. Nah, dari situ dia jadi IT consultant security. Anda udah punya bekal, Anda udah kuliah semester 7. Tinggal Anda ngembangin kompetensi aja. Kalau Anda punya skill yang sama seperti orang ini, kemudian Anda punya certified sarjana gitu, wah udah. Bukan cuma di nasional tuh, di luar itu laku. Apalagi IT ya. Kebutuhannya banyak sekarang. Sekarang programmer nggak takut dia cari kerja gitu. Kalau dia nggak srek gitu sama bosnya, keluar aja. Besok udah dapat kerja lagi. Saking gampang, saking banyaknya demand-nya gitu ya. Oke, jadi masyarakatnya harus diedukasi, kemudian tenaga terampilnya ini harus diedukasi. Dan ini harus disebarkan secara merata di seluruh Indonesia. Karena ada banyak daerah yang kesulitan nyari tenaga IT gitu. Orang yang megang TIK-nya lulusan sarjana peternakan. Ada sarjana kehutanan gitu. Saya pernah nemuin itu. Ada sarjana kehutanan sama peternakan. Ngurusin pengembangan TIK di daerahnya. Gimana caranya? Saya nggak bisa pikir dulu. Saya tanya ke orangnya, kok bisa? Ya kalau pegawai negeri harus gini, Pak. Harus siap diterjunin di mana aja. Bisa nggak bisa ya udah, mau nggak mau. Harusnya itu peranan Anda, peranan kita sebagai orang-orang TIK. Prinsipnya efektif, terpadu, sinambungan, efisien, akuntabilitas, interoperabilitas, dan keamanan. Efektif apa sih? Optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBI. Dioptimalkan. Fungsinya dioptimalkan. Kemudian ada keterpaduan, ada integrasi sumber daya. Jadi aplikasinya nggak jalan sendiri, nggak stand alone. Gitu. Ada kesinambungan, ada keberlanjutannya. Udah bikin satu aplikasi, maka pengembangannya gimana? Keberlanjutan dari aplikasi ini seperti apa? Gitu. Dan sampai bikin sebuah aplikasi, next-nya pengembangannya gimana? Nggak bisa. Itu udah versi maksimal. Gitu. Ya nggak gitu. Masa beli
bikin sistem informasi kayak beli radio Cina gitu. Radio Cina apa handphone Cina gitu. Kalau rusak buang gitu. Ya gitu. Harus ada kesinambungan. Efisien, optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang mendukung SPBE yang tepat guna. Akuntabilitas, yang tadi saya bilang. Transparan gitu. Bisa dipertanggungjawabkan. Interoperabilitas merupakan koordinasi dan kolaborasi antara proses bisnis. Harus ada kolaborasi bentar. Bikin sistem informasi bukan cuma buat unitnya aja gitu. Membuka peluang kalau nanti ada integrasi dengan departemen lain, dengan lembaga lain, dengan daerah lain. Yang ketujuh, security, keamanan. Ada rahasia, keutuhan, ketersediaan, keaslian, kenirsangkalan. Makanya di Jakarta tuh ada sertifikasi elektronik yang didukung sama BSSN. Udah ada. Di organisasinya juga BSSN udah masuk untuk sertifikasi. Ruang lingkupnya tata kelola SPBE, manajemen SPBE, audit TIK, penyelenggara SPBE, percepatan SPBE. Tata kelolanya bertujuan untuk memastikan penerapan unsur-unsur SPBE secara terpadu. Di dalamnya ada proses bisnis, data informasi, infrastruktur, aplikasi, ya. Kemudian keamanan SPBE dan layanan SPBE. Arsitektur ada skala nasional, ada pusat, ada daerah. Sama kayak jalan, ya. Jalan raya tuh ada jalan nasional, ya. Ada jalan daerah. Ya. Banyak dari kita nggak ngerti. Ya. Begitu dia lewatin suatu jalan di jalan daerah, di suatu daerah gitu, ya, jalannya berlubang. Padahal jalan nasional. Marah-marahnya ke Pemda. Ya salah. Marah-marahnya ke pemerintah pusat. Kalau jalan nasional itu, anggaran renovasi dan perbaikan segala macam itu dari pusat. Bukan dari daerah. Bukan wewenangnya daerah. Dan dia nggak punya anggaran untuk memperbaiki itu. Kalau dia memperbaiki itu, nanti dia bisa dikenakan sanksi. Karena bukan skopnya dia. Gitu. Arsitektur juga sama. Domain arsitektur mendeskripsikan substansi arsitektur. Di dalamnya ada apa? Ada proses bisnis, ada data dan informasi, ada infrastruktur, ada aplikasinya seperti apa, keamanan SPB-nya kayak gimana, layanannya seperti apa. Manajemennya gimana? Di analisis ada manajemen resikonya. Kalau implementasi aplikasi A, resikonya apa? Masalahnya apa? Keamanan informasinya gimana? Datanya seperti apa? Aset TIK-nya gimana? Sumber dayanya gimana? Knowledge-nya seperti apa? Manajemen perubahannya gimana? Kalau diimplementasi suatu sistem informasi di sebuah organisasi, change manajemennya gimana? Ada manajemen juga layanan SPBE. Auditnya meliputi infrastruktur, aplikasi, dan keamanan. Apa aja yang diperiksa? Penerapan tata kelola dan manajemen TIK, fungsionalitas, kinerja, dan aspek TIK yang lain. Nah, ini penyelenggara SPBE. Siapa aja sih yang bertanggung jawab menyelenggarakan SPBE gitu ya? Nih, saya udah capture di sini. Ketuanya nih, Menpan RB. Kementerian Pendaya-gunaan Aparatur Negara dan Informasi Birokrasi. Ini ketuanya nih. Anggotanya siapa aja? Mendagri. Kemudian keuangan gitu ya, yang megang anggaran. Kemudian Kominfo, ini yang ngurusin infrastruktur. Kemudian ada Bappenas, ini yang bikin perencanaan. Ini yang tadi BSSN berhubungan dengan sertifikasi dan keamanan data. Kemudian yang terakhir ada BPPT, bidang pengkajian. Terakhir saya ikut meeting, saya diminta untuk merumuskan aplikasi generik gitu ya, yang ada di Indonesia. Ini ngundang semua departemen ini nih, nggak semuanya datang.
Ada tahu cuma 1-2 departemen. Waktu itu ini tim koordinasi belum jelas memang. Siapa ketuanya, siapa anggotanya itu belum jelas. Waktu itu wacananya ketuanya Menpan RB yang wacananya, kemudian Kementerian Keuangan, Kominfo, sama Bappenas. Terakhir saya terlibat itu kans terbesar di Bappenas, tapi ternyata jatuhnya ke Menpan RB. Dan karena itu juga belum jelas. Dan sekarang harusnya udah lebih baik, koordinasinya udah maksimal. Ya. Percepatan SPBE untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Dilakukan percepatan di instansi pusat dan daerah. Percepatan SPBE dilakukan dengan membangun aplikasi umum, infrastruktur SPBE nasional untuk memberikan layanan SPBE. Mantauan evaluasi SPBE bertujuan mengukur kemajuan dan meningkatkan kualitas SPBE secara nasional. Jadi kalau di awal kita melihat ada PEGI, peningkatan e-government Indonesia, di sini diganti namanya pemantauan dan evaluasi SPBE. Saya nggak tahu indikatornya sama atau enggak. Hasilnya apa? Hasil evaluasinya ini dia baru evaluasi di tahun 2019. Apa aja yang dievaluasi domainnya ini. Kemudian nilainya kayak gimana? Ini. Yang merah kurang gitu ya, yang biru baik, yang orange cukup, yang hijau ini sangat baik. Saya baru dapat gambar ini beberapa hari yang lalu. Impress juga saya melihat ini Jawa Tengah kalau nggak salah. Jawa Tengah dan Sumatera Selatan ini peringkatnya baik, sangat baik gitu ya. Setahu saya terakhir itu 2015 yang peringkat pertama itu adalah Jakarta dan juga Jawa Barat. Saya nggak tahu apa indikator penilaiannya, saya nggak tahu. Setahu saya kemajuan TIK di Indonesia malah Jakarta banyak jadi pionir harusnya. Jadi indikatornya saya belum tahu jelas, belum tahu clear. Oke, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan sampai di sini. Jangan lupa kuis dan tugasnya. Kuisnya nggak ada ulangan gitu ya. Kalau Anda nggak ikut kuis, ya udah, hilang. Izin menyampaikan pendapat saya, kalau misalnya tanggal 25 sama tanggal 1 itu lebih baik jadi paper aja, Pak. Nggak usah ada pertemuan kayaknya. Kalau menurut saya sih, mungkin nanti dirembukan lagi. Iya, tadi saya udah bilang, bukan paper ya. Tetap ada kuliah, tapi kuliahnya saya akan record aja. Saya record, nanti saya upload di e-learning. Nanti Anda tinggal akses kapanpun. Nggak perlu tanggal 25-nya akses. Setelah tanggal 25 nggak apa-apa. Tapi tetap ada tugas dan kuis di sana. Gitu. Jadi nggak perlu tanggal 25 dan tanggal 1 ada kuliah. Solusi dari saya seperti itu. Oke, Pak. Siap. Oke. Ada lagi, teman-teman? Untuk yang tugas dan kuis di tanggal 25 dan 1, apakah deadline-nya juga sama seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya? Sama harusnya. 1 minggu sama. Karena kalau saya mundurin nanti numpuk ke minggu berikutnya gitu. Karena di tiap minggu kita harus ada kuis dan tugas. Kalau saya mundurin 2 minggu lagi, 3 minggu lagi, berarti yang nanti 2 minggu dan 3 minggu itu akan numpuk tuh tugasnya. Dan saya yakin Anda akan kerjain di injury time. Waktu-waktu terakhir gitu ya. Kalaupun Anda nanti liburan tanggal 25, kayaknya nggak bisa liburan. Saya sebenarnya mau keluar kota juga. Ya. Saya udah rencana keluar kota, tapi kayaknya nggak bisa. Ada pemeriksaan di jalan untuk rapid.
rapid antigen gitu ya. Dan lumayan juga biayanya. 900.000 Pak, mahal. Berapa? 900.000, hampir sejuta. Ya iya 900. Saya sama istri saya udah 1,8, anak saya belum. Ya mendingan di rumah aja lah. Itu sebenarnya saya mau keluar kota juga, cuma kayaknya ngeliat situasi seperti itu kayaknya nggak jadi. Kalaupun Anda mau begadang di tanggal 31 dan 1 itu kan cuma 2 hari gitu ya. Setelah tanggal 1 Anda bisa ngerjain tugasnya gitu. Tanggal hari Sabtu dan hari Minggu itu kan tanggal 2, tanggal 3 itu kosong, Anda bisa ngerjain tugasnya. Atau di tanggal 25 itu hari Jumat, tanggal 26, 27 itu kosong juga. Ya. Jadi di tanggal 25 saya usahakan nggak ada kegiatan lah. Tapi kalau Anda mau akses rekaman di tanggal 25, ya bebas-bebas aja. Insya Allah saya upload sesuai schedule-nya gitu. Kalau tanggal 25 kuliahnya, ya saya upload di tanggal 25. Tanggal 1 kuliahnya, saya upload tanggal 1. Tapi Anda nggak perlu hadir di tanggal itu. Gitu aja. Tapi kalau kuisnya dan tugas di tanggal itu juga Pak dikumpulkan atau bagaimana? Kalau kuis dan tugas kan selalu 1 minggu durasinya. Kalau yang 1 minggu ya Pak? Iya 1 minggu. Kamu Oke. emang nggak pernah ikut kuis? Ikut Pak. Kalau saya ngerjain sih hari itu juga gitu, hari ini. Oh enggak, bisa 1 minggu gitu ya. Anda bisa ngerjain pilih waktunya kapan aja. Cuma waktunya memang waktu pengerjaan 7 menit gitu. Tapi Anda bisa ngambil kapan aja gitu. Bisa ngambil hari ini, bisa ngambil besok, bisa ngambil hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Terakhir hari Jumat sebelum jam kuliah dimulai. Itu Anda bisa tuh akses. Saya buat 1 minggu. Gitu. Oke, Pak. Jadi makanya ada yang minta, Pak, kuis susulan gimana? Ya, terus saya udah buka 1 minggu masih minta susulan lagi. Gitu. Makanya saya nggak buka. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nggak ada? Cukup Pak. Oke, kalau nggak ada yang ditanyakan, terima kasih. Kalau ada hal yang baru, silakan kabarin saya gitu. Kalau nggak ada hal yang baru, berarti sesuai yang saya bicarakan hari ini. Itu aja yang saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.